Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul Dog Pound. Film ini berlatar di sebuah penjara anak di bawah umur. Nantinya akan mengisahkan 3 pemuda yang harus menjalani masa tahanan di penjara tersebut. Film ini dirilis di tahun 2002. Selain itu, film ini dibalut dengan cerita yang ringan, akan tetapi mudah dipahami. Penjiwaan pemeran utama dalam film ini pun patut diacungi jempol. Nantinya salah satu dari pemuda tersebut akan berkuasa di dalam penjara tersebut karena berhasil mengalahkan pemimpin sebelumnya. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan seorang pasangan muda sedang bercocok tanam dan mengkonsumsi narkoba bersama pacarnya. Pria tersebut bernama Davis. Davis saat itu berumur 16 tahun dan nantinya memiliki sebuah kasus sebagai pengedar narkoba. Kemudian setelah itu memperlihatkan 2 orang bocah yang sedang mencuri sebuah mobil dan menyerang pemilik mobil tersebut. Bocah itu bernama Angel. Nantinya ia memiliki kasus kejahatan melakukan penyerangan dan mencuri sebuah mobil. Kemudian scene memperlihatkan seorang bocah yang sedang dipukuli oleh seorang polisi. Bocah ini terlihat tidak menerima akan perlakuan polisi tersebut dan membuat bocah itu melakukan penyerangan terhadapnya dengan mencolok mata polisi tersebut. Bocah ini bernama Butch. Ia berumur 17 tahun. Nantinya ia memiliki kasus kejahatan menyerang seorang petugas polisi. Dan inilah film Dog Pound. Scene berlanjut ke pusat fasilitas sistem rehabilitasi pemuda, Vale Enola di Montana. Di sini memperlihatkan ketika bocah tersebut sedang dilakukan pemeriksaan awal untuk dimasukkan ke tempat tersebut. Di dalam tempat rehabilitasi atau dapat disebut penjara anak, nantinya mereka akan diawasi oleh petugas yang bernama Goodyear. Tak lama kemudian datanglah petugas Goodyear yang terlihat ia sangat sering terlambat. Bahkan hal itu sudah menjadi kebiasaan dirinya yang membuat kepala sipir sedikit memarahinya di hadapan mereka. Kemudian mereka dibawa oleh Goodyear ke tempat mereka akan ditahan. Kamar tersebut terlihat diisi oleh beberapa orang dan tempat tersebut diberi nama Asrama A1. Goodyear menjelaskan mereka akan mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal dari awal jika mereka berperilaku baik di tempat ini. Lalu Goodyear menjelaskan di tempat ini ada beberapa level, yakni level 1 adalah level di mana semua tahanan berstatus sama. Level 2 diisi oleh orang-orang yang selalu berperilaku baik dan menjadi orang kepercayaan para petugas. Di level 2 ini diisi oleh orang-orang yang menggunakan pakaian polo shirt hitam dan celana olahraga. Level 3 diisi oleh orang-orang yang tidak mau menurut atau selalu melakukan hal buruk ketika di penjara. Bahkan selain itu diisi oleh orang-orang yang mencoba untuk melarikan diri. Orang-orang di level 3 identik menggunakan baju berwarna oranye seperti tahanan dewasa pada umumnya. Orang-orang di level 3 mereka memiliki kesempatan untuk merasakan bagaimana dikurung di unit istimewa atau di penjara bersama orang dewasa nantinya. Selain itu, Goodyear menegaskan mereka harus patuh dan berperilaku baik di dalam sini. Kemudian scene berganti memperlihatkan Butch yang bersiap mengambil makanan dan ia hampir terpancing emosinya karena perilaku salah satu orang di level 2 memberi makanan dengan cara tidak sopan. Setelah itu ia memutuskan duduk dengan seorang pemuda level 3 yang bernama Max. Lalu scene memperlihatkan Davis yang sedang jalan-jalan dan kemudian berbincang sebentar dengan Angel di toilet. Davis yang memiliki tato menyebutkan tato tersebut adalah tanda bahwa sudah banyak perawan yang telah bercocok tanam dengannya. Ketika di malam hari, Goodyear datang dan menyuruh mereka untuk segera tidur. Lalu keesokan harinya, Goodyear bertanya kepada rekan kerjanya mengenai kondisi di malam hari itu seperti apa.
Dan Goodyear membangunkan mereka lalu menyuruh mereka untuk membereskan tempat tidurnya. Kemudian terlihat para orang-orang kelas level 1 sedang melakukan pekerjaan untuk membersihkan ruangan-ruangan. Tak lama kemudian Angel dipanggil oleh Goodyear. Lalu ketiga orang di level 2 yang menyebalkan mendatangi Davis dan melakukan pembulian terhadapnya. Bahkan sepatu yang ia miliki diambil olehnya. Di sini Davis tidak bisa melakukan perlawanan dan hanya pasrah terhadap apa yang sedang terjadi. Kemudian tiga orang level 2 melakukan perilaku yang menyebalkan kepada Butch dengan cara meludah di lantai atas dan menyuruhnya untuk membersihkannya. Ketika di kantin, memperlihatkan Banks yang sedang melakukan transaksi dengan bocah lainnya. Transaksi tersebut adalah sebuah narkoboy. Di malam harinya, tiga pemuda tersebut melakukan penyiksaan terhadap Butch ketika ia sedang tertidur. Dalam penyiksaan ini, ada salah seorang yang melakukan pemukulan di bagian wajah. Hal tersebut sangat dilarang oleh Banks karena akan memberikan bekas memar di wajahnya. Sehingga saat itu Banks mengancam akan membunuh Butch jika ia mengadukan hal tersebut kepada Goodyear. Dan keesokan paginya seorang petugas melakukan pemeriksaan di pagi hari. Petugas tersebut memarahi Angel karena tempat tidurnya tidak dirapihkan kembali. Tak lama kemudian Goodyear melihat wajah Butch yang memar dan menanyakan siapa yang melakukan hal tersebut. Akan tetapi di sini Butch menjawabnya bahwa hal itu disebabkan karena dirinya tergelincir. Di saat waktu MCK, sekilas memperlihatkan Butch yang sangat memendam emosinya ketika Banks dan temannya ketika berjalan melewatinya. Scene berganti memperlihatkan semua tahanan sedang bersiap menuju tempat B1. Yang dimana tempat tersebut di luar ruangan. Mereka melakukan pekerjaan kuli proyek. Di mana dalam pekerjaan tersebut terlihat bahwa Banks menjadi seorang supir alat besar. Hal ini membuat Butch sangat terlihat kesal. Tak lama kemudian mereka pun masuk waktu istirahat siang. Dan kemudian Butch dipanggil oleh kepala sipil untuk menanyakan pelaku penganiayaan yang telah dialami olehnya. Akan tetapi di sini Butch bersikeras bahwa hal tersebut disebabkan karena tergelincir. Mendengar hal tersebut membuat kepala sipil terpaksa memasukkan Butch ke ruang isolasi karena menyembunyikan pelaku yang sebenarnya. Scene berpindah memperlihatkan Max yang bertemu dengan seorang psikiater. Di sini terungkap bahwa Max mengidap penyakit HIV. Di sini Max malah mengeluarkan kata-kata kotor mengenai bercocok tanam dan membuat wanita ini menyuruhnya untuk keluar dari ruangannya. Lalu kemudian Davis yang berada di kamar A1 sedang digoda oleh Banks dan komplotannya untuk mengkonsumsi narkoboy yang sebelumnya Banks dapatkan. Dan tawaran tersebut tanpa ditimbang terlebih dahulu membuat Davis tergoda mengkonsumsi barang tersebut. Tak lama kemudian, Davis yang terlihat sudah teler karena efek narkoboy yang ia konsumsi mulai dilakukan pembulian oleh Banks dengan cara mencoret-coret wajahnya dan memakinya akan menggoda adik dan ibunya. Karena efek obatnya dan Banks mengungkit tentang ibunya, membuat Davis berteriak dan membuat Banks dan komplotannya meninggalkannya. Tak lama kemudian Davis keluar dari kamar dan ditemukan langsung oleh Goodyear. Kemudian Goodyear menyuruhnya untuk memuntahkan obat yang ia konsumsi. Tak lama kemudian Davis pun dibawa ke ruang isolasi untuk membuat dirinya tenang. Scene berganti memperlihatkan bagaimana sebuah narkoba dapat masuk ke dalam penjara. Hal tersebut dilakukan ketika ada kunjungan keluarga kepada para napi muda. Pihak penyelundup menyembunyikan di sisa makanan yang ia makan. Setelah beberapa lama, akhirnya Butch dan Angel dapat keluar dari ruang isolasi. Kemudian di sisi yang lain memperlihatkan Davis yang sedang asik menonton diganggu oleh anak buahnya Banks. Bahkan ia dilempar olehnya yang membuat Davis berdiri dan mencoba menyerangnya.
Melihat hal tersebut, Angel langsung menutup kamera CCTV ruangan. Dan tak lama kemudian datanglah Butch yang langsung menghajar anak buah Banks dan bertanya di mana Banks berada. Di sini, Butch ditemani oleh Davis dengan tujuan menghajar Banks, yang dimana Davis bertugas untuk berjaga-jaga di luar toilet. Di saat yang bersamaan, Butch yang sudah memendam rasa kesal kepada Banks langsung menghajar Banks dengan membabi buta hingga wajah babak belur. Lalu setelah itu, Davis masuk dan membawa kembali sepatu miliknya yang digunakan oleh Banks. Scene berganti, Goodyear mendatangi anak buah Banks yang sudah babak belur. Akan tetapi yang menariknya, mereka pun tidak menyebutkan tentang siapa yang menghajar mereka. Goodyear menegaskan kepada Butch untuk tidak melakukan balas dendam. Dan di sini Goodyear terlihat sangat marah, bahkan berusaha memancing emosinya Butch. Kemudian di ruang tunggu keluarga datanglah ibunya Davis untuk menjenguknya. Di sini terlihat bahwa Davis adalah seorang anak yang sangat dekat dengan ibunya. Dalam perbincangan mereka, ibunya Davis mengatakan bahwa sedang menyewa seorang pengacara. Nantinya pengacara tersebut akan melakukan banding atas kasus yang telah dilakukan oleh Davis. Akan tetapi, di sini Davis mencoba untuk menolak apa yang dilakukannya oleh ibunya dan memintanya untuk tidak melakukan apapun. Di saat yang bersamaan pula, Angel dikunjungi oleh ayahnya. Mereka terlihat sangat dekat satu sama lain. Ada hal yang berbeda ketika para napi muda dijenguk oleh keluarganya. Berbeda dengan Butch yang melakukan konsultasi psikiater bersama yang lainnya. Di sini mereka diminta untuk menjelaskan apa yang dilewati oleh mereka, dinilai dengan angka 1-10. Semakin kecil angkanya semakin buruk yang sedang dihadapinya. Butch menyebutkan bahwa dirinya sedang mendapatkan nilai 7, telah menghajar salah seorang. Lalu ada pemuda keriting dan berkulit hitam mengungkapkan sudah beberapa bulan dia hanya mendapatkan nilai 0. Dalam pertemuan ini bukannya menenangkan pikiran, akan tetapi ada napi muda yang tersulut emosinya karena diejek oleh napi muda lainnya sehingga perkelahian pun tidak terelakkan. Kemudian setelah itu Butch bertemu dengan si penyelundup narkoba. Ia mengatakan bahwa kedepannya narkoba yang diselundupkan harus diberikan kepada dirinya. Seperti yang kita ketahui, setelah mengalahkan Banks, di sini Butch mulai berkuasa dan dapat bergerak secara leluasa. Bahkan ia menegaskan untuk kedepannya semua sistem harus dikendalikan olehnya. Tak lama kemudian, Butch kembali dipanggil oleh pihak penjara. Butch diberitahukan bahwa polisi yang ia serang dahulu mengalami kebutaan dan menuntut dirinya. Di sini Butch diberitahu untuk menjaga sikapnya dengan baik. Karena jika Butch tidak bisa menjaga sikapnya, ia diancam akan memasuki penjara dewasa ketika umur 19 tahun. Scene kemudian berganti ketika waktu makan siang pun tiba. Salah satu kubu dari pemuda berkulit hitam tiba-tiba melukai wajah si penyelundup narkoba. Atas kejadian tersebut, Goodyear dan sipir lainnya melakukan razia senjata tajam di setiap kamar. Singkat cerita, akhirnya kubu napi muda pun terbagi menjadi dua, yakni napi muda berkulit hitam dan berkulit putih. Kejadian tersebut membuat Butch membalaskan dendam dengan cara mendatangi kepada geng kulit hitam yang sedang membersihkan dapur. Seketika Butch mencekiknya menggunakan lap yang ada dan mengancam dirinya untuk tidak mengurusi urusannya. Kemudian scene berganti. Goodyear mengeluhkan bahwa dirinya harus masuk kerja sedangkan di rumah sedang diadakan pesta ulang tahun anaknya. Dan ketika ia sedang melakukan, tugasnya adalah mengawasi Butch dan komplotannya yang sedang melakukan pekerjaan untuk mengecat tembok. Goodyear tersulut emosinya ketika melihat Angel yang selalu main-main ketika bekerja. Akhirnya Goodyear dengan sengaja mendorong Angel. Akan tetapi sayangnya kepala Angel malah berbenturan dengan besi yang ada di tembok. Hal tersebut membuat Goodyear terlihat sangat panik. Bahkan Butch dan yang lainnya pun terlihat panik ketika Angel tidak sadarkan diri.
Lalu, tak lama kemudian datanglah para sipir dan menahan Butch kembali. Karena saat itu Goodyear hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Dan kemudian scene berganti, memperlihatkan anak buah Bank sepertinya akan membalaskan dendam kepada Davis. Saat itu Davis yang sedang berada di tempat pencucian didatangi oleh mereka. Sialnya, Davis bukan hanya mendapatkan penyiksaan fisik, akan tetapi Davis mendapatkan penyiksaan mental, karena sepertinya yang kita ketahui bahwa Davis adalah pencinta wanita. Di sini Davis malah mendapatkan tusukan dari belakang. Di saat yang bersamaan, pihak penjara mendapatkan kabar bahwa Angel telah tiada karena peristiwa sebelumnya. Kejadian ini membuat mental Davis sangat hancur. Bahkan ketika di kantin pun ia tidak bisa fokus. Puncaknya ketika di malam hari, Davis mendesak kepada petugas untuk dapat menghubungi orang tuanya. Akan tetapi pihak penjara tidak mengiyakan permintaan dari Davis, karena mereka menyarankan untuk menelponnya esok pagi karena saat itu masih jam 3 dini hari. Tak lama kemudian, mental Davis yang sudah hancur membuat dirinya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah kejadian Davis dan Angel, para napi muda pun dikumpulkan di tempat biasanya. Mereka terlihat sangat terpukul akan kejadian-kejadian sebelumnya. Sampai di mana si keriting hitam memulai sebuah gertakan dengan menyebutkan kata dead. Seketika diikuti oleh napi muda lainnya. Kemudian puncaknya ketika Butch tidak bisa menahan emosinya ketika melihat wajah anak buah Bank saat itu, membuat Butch memulai keributan. Di sini para napi muda mulai meluapkan segala kekesalannya dan bentrok antar mereka pun tidak terelakkan. Saat yang bersamaan, Butch hanya terfokus untuk menghajar anak buah Bank saat itu. Tak lama kemudian, para sipir pun mulai menggunakan pakaian lengkap untuk menahan mereka dan melemparkan gas air mata untuk meredam pergerakan para napi. Setelah itu, Butch dan Max mengambil kesempatan itu untuk berusaha kabur dari penjara dengan melalui atap. Dan scene terakhir memperlihatkan Butch yang berhasil sampai di atap dan menghirup udara segar malah tertangkap oleh petugas sipir saat itu. Dan tamat.